Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat gelar Maria sebagai Ratu Surga yang diberikan oleh Gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, orang di luar Gereja Katolik selalu mempertanyakan ini. Terlebih ketika saya dalam beberapa video bicara tentang Bunda Maria, selalu saja muncul komentar orang tentang ini. Komentarnya pun nadanya nada negatif. Bukan komentar untuk ingin cari tahu atau ada rasa ingin cari tahu tentang gelar itu yang diberikan oleh Gereja Katolik. Tetapi komentarnya komentar negatif. Nah, para sahabatku terkasih, pertanyaan saya kepada mereka-mereka ini, apakah Anda keberatan? Seandainya Gereja Katolik memberikan gelar kepada Bunda Maria, apakah Anda keberatan? Atau apakah Anda dirugikan? Inilah ajaran iman Gereja Katolik. Kalau Anda ingin tahu, Anda belajar. Anda belajar saja dari Gereja Katolik. Gereja Katolik tetap terbuka kepada siapapun yang ingin belajar banyak hal dari Gereja Katolik. Bahkan apa-apa saja yang dilakukan oleh Gereja Katolik atau diimani oleh Gereja Katolik selalu memiliki dasar, kemudian selalu memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Maka dalam video-video sebelumnya saya pernah katakan, ajaran Gereja Katolik itu begitu kaya dan syarat akan makna. Maka silakan saja, daripada hanya memberi komentar negatif tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik, maka bagi mereka-mereka yang dari luar Gereja Katolik, silakan saja Anda baca-baca, Anda belajar tentang apa yang diimani oleh Gereja Katolik sehingga Anda paham. Jadi Gereja Katolik dalam membuat sebuah ajaran itu tidak serta-merta atau tidak asal-asalan. Apalagi kita lihat Gereja Katolik tidak pernah melihat atau melirik ajaran orang lain, meniru-niru ajaran orang lain, kemudian dibawa untuk dilakukan di dalam Gereja Katolik. Itu tidak akan pernah terjadi. Sementara yang dari luar Gereja Katolik banyak sekali hal yang ditiru dari Gereja Katolik. Maka sebelumnya saya pernah katakan, di dalam Gereja Katolik satu hal yang sangat penting itu adalah tradisi suci. Dan tradisi suci ini merupakan salah satu sumber ajaran iman dalam Gereja Katolik. Banyak orang di luar sana menolak tradisi, tetapi realitasnya mereka mempraktekkan tradisi itu. Maka di sini perkataan dan perbuatan itu tidak sebanding atau tidak berjalan lurus. Nah, para sahabatku terkasih, walaupun pertanyaan tentang Maria sebagai Ratu Surga itu begitu banyak bermunculan, ya tetap saja kita hadir memberikan penerangan atau penjelasan tentang hal ini supaya mereka-mereka ini juga bisa paham bahwa mengapa Gereja Katolik itu memberikan gelar Maria sebagai Ratu Surga. Nah, selain itu juga Bunda Maria itu begitu banyak gelar yang diberikan oleh Gereja Katolik. Dan gelar-gelar itu tentu punya dasar dan punya makna yang terkandung di dalamnya. Nah, para sahabatku terkasih, jika kitab suci dipahami dengan lebih cermat atau lebih akurat, maka di sana menunjukkan kepada kita bahwa justru tepat dari perspektif biblislah keratuan Maria menjadi sangat masuk akal. Jadi kalau kita cermati kitab suci itu dengan baik, maka kita akan menemukan keratuan Bunda Maria. Jadi kalau kita hanya pahami kitab suci secara setengah-setengah, copot ayat ini, kemudian pindah lagi, copot dari sana lagi, maka kita tidak akan pernah menemukan sebuah makna yang jelas untuk kita. Di dalam Gereja Katolik, dalam video-video sebelumnya saya pernah katakan, Gereja Katolik dalam memahami isi kitab suci itu bukan memahami ayat demi ayat, tetapi memahami perikop demi perikop.
Itu makanya iman gereja Katolik itu begitu utuh, tidak terpecah-pecahkan atau tidak terbagi-bagikan. Saudara-saudari, karena di masa Israel kuno, ibunda raja lah yang memerintah sebagai ratu dan bukan istri raja. Saya ulangi kalimat ini. Di masa Israel kuno, ibunda rajalah yang memerintah sebagai ratu dan bukan istri raja. Raja Salomo misalnya memiliki 700 istri dan 300 gundik. Ini kita temukan dalam 1 Raja-Raja bab 11 ayat 3. Akan mustahil menganugerahkan posisi ratu kepada 1000 perempuan. Namun, karena setiap raja hanya memiliki 1 orang ibu, posisi ratu biasanya diberikan kepadanya. Nah, mari kita ikuti alur pembahasan ini secara baik dan benar supaya kita akhirnya memahami bahwa rupanya seperti itu. Mengapa Gereja Katolik akhirnya memberikan gelar ratu kepada Bunda Maria. Kepada Ibu Suri ini sebuah gelar ya, diberikan gelar Nyonya Agung. Dan kita bisa melihat posisi pentingnya dalam sejumlah ayat dari Perjanjian Lama. Misalnya, ketika 1 dan 2 raja-raja memperkenalkan seorang raja baru di kerajaan Yudea, hampir selalu disebutkan nama ibunda raja di samping putranya. Ibu Suri juga digambarkan sebagai anggota istana yang terkemuka dengan mengenakan mahkota kemuliaan di kepalanya. Kitab Nabi Yeremia bab 13 ayat 18. Dan mengepalai para pembesar dan para pegawai istana di kerajaan. 2 Raja-Raja bab 24 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Lebih jauh lagi, Ibu Suri memiliki andil yang nyata dalam pemerintahan putranya, membantu misi putranya untuk menggembalakan rakyat. Kitab Nabi Yeremia bab 13 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dan melayani sebagai penasihat terpercaya. Amsal bab 31. Namun yang terpenting, Ibu Suri bertugas sebagai pembela rakyat, mendengarkan permohonan mereka dan mempersembahkannya kepada raja. Jadi Ibu Suri ini adalah seorang pendengar setia, ya boleh dikatakan. Sebagai seorang pendengar setia rakyat, kemudian dia menyampaikan apa-apa saja yang menjadi harapan rakyatnya kepada putranya yang menjabat sebagai raja. Para sahabatku terkasih, seorang perempuan dalam kitab suci yang menggambarkan hak prerogatif Ibu Suri dalam kerajaan secara paling jelas adalah Betseba. Jadi Betseba ini nama seorang wanita yang begitu familiar dalam kitab suci. Orang yang rajin baca kitab suci pasti akan mengenal siapa Betseba ini sebenarnya. Dan ini dapat kita lihat apa yang terjadi ketika Betseba beralih dari perannya sebagai istri Raja Daud menjadi Ibu Suri sesudah putranya Salomo naik takhta. Ketika suaminya Daud masih memerintah sebagai raja, Betseba memasuki ruang istana. Dan dia menghampirinya seperti yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan di kerajaan. Dia berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." 1 Raja-Raja bab 1 ayat 16 dan ayat 31. Namun,
Setelah Daud meninggal dan putranya Salomo menjadi raja, dia diperlakukan dengan sangat berbeda karena sekarang dia adalah ibu suri. Segera seorang dari kerajaan mengenali peran Batseba sebagai pembela dan memintanya untuk mengajukan petisi kepada raja, mengungkapkan keyakinan yang besar akan perantaraan ibu suri. Orang itu kemudian berkata, "Bicaralah kiranya kepada Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu." Ini kita temukan dalam 1 Raja-Raja bab 2 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Batseba setuju untuk pergi menghadap raja. Namun, kali ini ketika dia memasuki ruang istana, dia mendapatkan perlakuan kerajaan. Raja bangkit untuk menyalaminya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian raja memerintahkan agar sebuah takhta dibawa masuk untuknya, dan perempuan itu duduk di sebelah kanannya, posisi otoritas. 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Para sahabatku terkasih, tidak ada tempat lain dalam kitab suci di mana raja menghormati seseorang seperti Salomo menghormati ibunya dalam peristiwa ini. Yang lebih luar biasa adalah bagaimana Raja Salomo menegaskan komitmennya terhadap peran perantaraan ibu di kerajaan. Sesudah Batseba menyebutkan bahwa dia memiliki permintaan untuk disampaikan, Salomo menjawab, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." 1 Raja-Raja bab 2 ayat 20. Para sahabatku terkasih, semua ini menjadi latar belakang penting untuk memahami bagaimana perjanjian baru menggambarkan Maria, bunda dari Sang Raja Yesus, sebagai ibu ratu dalam kerajaan Kristus. Jadi gambaran dari perjanjian lama ini kita membawanya masuk ke dalam perjanjian baru. Dalam tulisan Injil Lukas tentang kabar sukacita, malaikat Gabriel memberitahu bahwa Maria akan menjadi bunda seorang putra kerajaan yang akan menggenapi pengharapan perjanjian lama tentang kerajaan kekal Mesias. 2 Samuel bab 7. Malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Para sahabatku terkasih, jika orang Yahudi kuno mendengar tentang seorang perempuan yang melahirkan seorang raja baru dari keturunan Daud, maka mereka akan dengan mudah menyimpulkan bahwa dia adalah seorang ibu suri. Dan itulah tepatnya panggilan yang diterima Maria saat kabar sukacita.
Dia adalah ibu suri dari raja yang akan duduk di takhta Daud, bapa leluhurnya, dan yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Posisi kerajaan Maria dibuat lebih eksplisit dalam peristiwa selanjutnya. Dalam Injil Lukas, Maria mengunjungi Elisabet. Di sini, Elisabet menyalami Maria dengan mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Injil Lukas bab 1 ayat 43. Para sahabatku terkasih, gelar ibu Tuhanku ini dikemas dengan makna keratuan yang luar biasa. Dalam bahasa istana di timur dekat kuno, gelar Tuanku Raja digunakan untuk menyebut raja. Ini kita temukan dalam 2 Samuel bab 24 ayat 21. Oleh karena itu, ibu Tuhanku berarti ibu Tuanku Raja, atau dengan kata lain, ibu suri. Dalam menggambarkan gelar istimewa ini untuk menyapa Maria, Elisabet mengenal martabat agung posisi kerajaan Maria. Para sahabatku terkasih, perikop lain yang menyoroti status Maria sebagai seorang ratu ada dalam kitab Wahyu bab 12. Di sana bunyinya demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan seterusnya. Kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Siapakah perempuan misterius dari Apokalips ini? Sementara sebagian penafsir berpendapat bahwa perempuan itu melambangkan Israel atau gereja, dia juga dapat dengan mudah dilihat sebagai Maria, Bunda Yesus. Memang Wahyu bab 12 menggambarkan perempuan ini sebagai Bunda Mesias. Dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 5, anaknya itu diserang oleh iblis, diangkat ke surga, duduk di atas takhta, dan ditetapkan untuk menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, mengacu pada nubuat tentang Raja Mesias. Kitab Mazmur bab 2 ayat 9. Jika anak itu adalah Kristus Sang Mesias, lalu siapakah Bunda Kristus itu? Jelas, perempuan itu akan dilihat sebagai Maria. Para sahabatku terkasih, di sini dapat kita simpulkan. Oleh karena itu, Maria muncul dalam Wahyu bab 12 dengan kemegahan kerajaan, memerintah di surga sebagai ibunda raja. Seperti ibu suri di masa kuno, dia mengenakan mahkota di kepalanya yang menyatakan jabatan kerajaannya. 12 bintang di mahkotanya melambangkan pemerintahannya dalam gereja yang lahir dari 12 suku Israel dan didirikan di atas 12 rasul. Dia berselubungkan matahari, memancarkan kemuliaan Allah, dan bahkan bulan yang ada di bawah kakinya menunjukkan otoritas kerajaannya. Karena gambaran di bawah kaki melambangkan kekuasaan kerajaan dan mengalahkan musuh orang. Sama seperti Ratu Agung di Wangsa Daud, Maria terus melayani sebagai pembela kita di kerajaan Allah sekarang ini. Sebagai ibu suri, dia adalah perantara yang paling berkuasa di kerajaan Kristus,
menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan taktanya. Nya di sini maksudnya putranya, para sahabatku terkasih. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Ratu Bunda kita dengan penuh percaya, tahu bahwa Dia dengan setia menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada putranya yang agung, yang menanggapinya seperti yang dilakukan Salomo kepada Betseba dengan mengatakan, "Aku tidak akan menolak permintaanmu." 1 Raja-Raja bab 2 ayat 20. Para sahabatku terkasih, inilah ulasan untuk kita. Kiranya sudah semakin jelas bagi kita mengapa Gereja Katolik memberi gelar kepada Maria sebagai Ratu dalam kerajaan putranya Yesus Kristus. Gereja Katolik sungguh sangat menghormati dan mencintai Bunda Maria. Kita lihat ini mulai dari awal peran Bunda Maria dan kehadirannya dalam membela kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka barang siapa yang menolak Bunda Maria, bertobatlah. Jangan Anda menjadi anak yang durhaka. Jangan Anda menjadi anak durhaka. Bunda Maria itu punya andil, punya peran yang sangat istimewa untuk karya keselamatan di muka bumi ini. Maka dalam video sebelumnya, dengan Bunda Maria mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," maka di sana terbukalah gerbang keselamatan dunia. Maka kita lihat Gereja Katolik begitu komit, begitu memberikan penghormatan secara istimewa kepada Bunda Maria. Demikianlah ulasan ini para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.